Baiklah, untuk materi selanjutnya di sini adalah mengelola file di Google Drive. Untuk materi ini akan disampaikan kepada oleh Ibu Betty Marlinda. Kepada Ibu Betty kami persilakan. Ibu Betty. Ibu Betty. Iya, Bu Betty. Bu Siap. Betty masih online kan? Halo, Ibu. Masih, Bu. Kedengaran ya? nggak? Iya. Oke, Bu Betty. Kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya, yaitu mengelola file di Google Drive. Pada Bu Betty, kami silakan Bu Betty. Iya, terima kasih Ibu Cika. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita masih punya 2 materi. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi-aplikasi Google yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk proses pembelajaran yang di masa pandemi dan juga ketika nanti misalkan kita langsung dari luring ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di materi pertama ini kita akan membahas cara menyimpan file, berbagi file juga melalui Google Drive, Bapak Ibu. Oke, saya berbagi layar dulu, presenting layar dulu, Bapak Ibu. Oke, udah mulai kelihatan ya, Bu? Bu Intan kelihatan ya? Oke. Iya, kelihatan. Oke, jadi Bapak Ibu, apa itu Google Drive? Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu ya. Ada juga mungkin yang belum kenal apa itu Google Drive, Bapak Ibu. Jadi Google Drive adalah ini Bapak Ibu, adalah media untuk menyimpan data secara online atau daring berbasis cloud atau internet yang dikembangkan dan dikenalkan oleh Google, Bapak Ibu. Sejenis flash disk lah kalau misalkan barang nyata. Namun drive ini Bapak Ibu disimpannya di cloud berbasis internet. Jadi nggak ada barangnya, tapi dia tersimpan di cloud atau di internet. Google Drive ini Bapak Ibu, cara mengaksesnya ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui address bar dengan mengetikkan drive.google.com. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu boleh cari langsung tulis drive.google.com. Atau cara kedua, di laman google.com di sini ada titik 9 Bapak Ibu, di sudut kanan ada titik 9 atau aplikasi Google. Bapak Ibu cari gambar segitiga nih, segitiga seperti ini, ada tulisan Drive. Bapak Ibu klik aja, ini Drive-nya. Itu cara kedua untuk mengakses Google Drive. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu bisa juga melalui Gmail. Di Gmail juga nanti ada seperti ini. Kalau di Gmail, saya nggak buka Gmail. Di Gmail juga seperti tampilan sama seperti di Google tadi, aplikasi Google ada titik 9. Bapak Ibu klik ini, segitiga ini ada tulisan Drive. Bapak Ibu klik yang itu untuk Google Drive. Nah, apa sih perbedaan Google Drive sama Google Drive di Gmail biasa dan juga Gmail akun G Suite, Bapak Ibu? Perbedaannya, kalau di akun pribadi Bapak Ibu, kapasitasnya hanya terbatas 15 GB. Jadi kalau misalkan kita pakai Gmail biasa, sudah penuh tuh 15 GB. Kita buat akun lagi, kata Bu Intan tadi dia punya 2 akun Gmail kan untuk menampung foto-fotonya tadi kan, misalkan dia punya 2 akun. Nah, itu kekurangan dari akun biasa atau akun gmail.com karena kapasitasnya hanya terbatas 15 GB. Sedangkan untuk akun G Suite for Education atau akun belajar.id ini Bapak Ibu, kapasitasnya unlimited tanpa batas. Sebesar apapun file yang Bapak Ibu simpan, dia tidak akan memenuhi kapasitas Bapak Ibu. Kapasitasnya tetap aman seberapa banyak pun Bapak Ibu menyimpan file di sana. Kemudian di akun Gmail ini Bapak Ibu, kalau di akun Gmail biasa tidak ada drive bersama. Apa itu drive bersama nanti kita jelaskan. Sedangkan di akun G Suite atau belajar.id ini Bapak Ibu ada fasilitas atau fitur drive bersama gitu. Nah, ini contoh tampilan drive Bapak Ibu. Nanti kita langsung buka langsung aja ya Bapak Ibu ke Google Drive. Ini sudah saya buka Google Drive saya. Oke, ini akun Gmail Bapak Ibu. Di sini kalau akun Gmail ada nih, kapasitas yang sudah digunakan ada di sudut sebelah kiri. Ada tulisannya 4,8 GB dan 15 GB telah digunakan. Nah, ini kalau mau nambah dibeli Bapak Ibu. Kan kalau beli kita bayar nih. Sedangkan untuk akun belajar.id dia tidak ada tuh tulisan seperti ini. Penyimpanannya sudah berapa tidak ada Bapak Ibu. Itu perbedaan di akun
Gmail biasa, ini ada tulisannya ya, kapasitas yang sudah digunakan. Sedangkan di akun belajar.id tidak ada, karena kapasitasnya unlimited tanpa batas, Bapak Ibu. Ini tampilan utama, layar utama dari Google Drive, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan mau upload file, mau simpan file di sini, bagaimana ya caranya nih? Satu file yang saya simpan, Bapak Ibu klik plus, ada tanda positif di sini, baru Bapak Ibu. Bapak Ibu klik yang ini, ya. Lalu ada plus folder. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan folder, mau buat folder baru nih, misalkan namanya apa ya? Diklat Oku gitu ya. Nih, klik buat. Nanti filenya akan muncul nih. Ini namanya folder, seperti kita buat folder-folder kita di laptop kita ya Bapak Ibu. Nih, itu buat folder. Lalu ada upload file, ada upload folder. Jadi bisa juga dari file langsung, bisa juga langsung folder, sefolder dari perangkat Bapak Ibu. Nah, misalkan mau upload file, kita klik upload file Bapak Ibu. Kemudian kita akan diarahkan ke perangkat kita mencari file mana yang mau kita masukkan di Google Drive, Bapak Ibu. Misalkan saya mau masukkan foto ini ya Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu klik open, maka nanti ada semacam pemberitahuan di sudut kanan. Nah, kalau ada sudah centang hijau berarti file tersebut sudah masuk. Kita lihat di mana filenya. Oh, di sini. Kalau mau masukkan di folder, Bapak Ibu tinggal drag, cari foldernya, mau di folder mana tadi. Misalkan kita masukkan di folder Oku tadi, misalkan ini kan yang di luar-luar ya Bapak Ibu. Nih, yang mau masuk di folder tadi, kita tinggal masukkan Bapak Ibu. Nih, udah masuk. Gitu, untuk memindahkan file dari yang di luar folder ke folder, tinggal di drag aja Bapak Ibu, ditarik aja seperti itu. Nah, gitu ya. Ke folder yang mana yang mau dimasukkan. Nih, sudah masuk ya di folder yang kita buat tadi. Itu untuk cara memasukkan file. Begitu juga folder, Bapak Ibu tinggal masukkan upload folder. Nah, tinggal masukkan nih folder mana ya. Contohnya yang ini ya, bahan bacaan sesi 1. Klik upload. Maka nanti oke, upload 2 file ke situ sini. Oke, upload katanya. Nanti akan ada notifikasi di sebelah kanan yang menyatakan bahwa file ini sudah terupload ke drive-nya Bapak Ibu. Ini. Nah, ini udah ada nih. Nih, dia udah jadi folder Bapak Ibu. Kalau jadi Bapak Ibu kalau mau pindahkan file yang ada di perangkat Bapak Ibu yang sudah dalam folder, langsung aja upload folder dan dia akan terbentuk folder sendiri nih. Nih, di sini sudah ada gitu Bapak Ibu. Itu cara mengupload file dan juga cara mengupload folder. Kemudian Bapak Ibu, selain mengupload file folder ini Bapak Ibu juga langsung bisa nih membuat berbagai aplikasi-aplikasi Google. Dari Google Docs Bapak Ibu membuat, atau seperti saya jelaskan di awal tadi, sejenis Microsoft Word Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik yang ini, maka dia akan buka jendela baru. Jendela baru ini akan mengarahkan kita ke Google Docs atau Google Dokumen. Di sini buat judul terlebih dahulu supaya kita enggak susah carinya nanti. Dia akan tersimpan otomatis. Misalkan saya buat sini ya. Diklat Oku gitu ya. Saya buat gitu. Lalu saya ketikkan nanti mengenai Google Docs ini Google Slide, Google Sheet, nanti kita jelaskan bersama-sama ya. Diklat Oku ya. Nih. Udah, dia nyimpan otomatis Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu cari mana ya, save. Setiap perubahan yang kita lakukan diklat Oku sesi 1. Dia akan simpan otomatis nih, langsung otomatis, saya nggak klik apa-apa. Dia langsung simpan secara otomatis. Cara nyarinya di drive bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu cari, masih nampil ya. Oke, Bapak Ibu cari. Tadi kita buat nama filenya di Diklat Oku. Nih, ada. Ini filenya di sini. Itu Bapak Ibu kalau mau buat Google Docs dari Drive. Selain Google Dokumen, Bapak Ibu bisa juga nih buat Google Spreadsheet, lalu buat Google Slide atau semacam PowerPoint, dan juga bisa buat Google Formulir atau Google Form. Nanti otomatis tersimpan ke dalam Google Drive Bapak Ibu. Dia langsung nge-save sendiri ke Google Drive Bapak Ibu. Lalu ada lainnya, ini banyak aplikasi-aplikasi Google lainnya yang bisa Bapak Ibu buat
dari Google Drive dan semuanya itu langsung akan tersimpan otomatis di drive-nya Bapak Ibu. Lalu kita ke sebelah kanan Bapak Ibu. Tadi yang fitur yang ini ya untuk menambahkan file atau folder. Lalu ada ini semacam loop atau kaca pembesar. Di sini untuk mencari drive seperti kita mau cari file tadi Bapak Ibu tinggal ketikkan aja kata kuncinya. Misalkan oku gitu ya. Nih akan muncul kata-kata yang ada okunya, okus karena ada okunya ya Bapak Ibu gitu. Atau mau cari kata-kata Intan, ada nggak ya? Nih, ada email Ibu Intan, ada filenya Ibu Intan juga. Bisa dicari Bapak Ibu dengan menggunakan kata kunci. Kalau ini mau dicari bagaimana pencariannya, gimana saya jenis nyarinya, apakah PDF ataukah gambar file docs ataupun slide, bisa dipilih mau dicari apa. Siapa saja pemiliknya ada. Milik saya sendiri mau cari, misalkan mau langsung cari supaya nggak repot ya nyari file, atau yang bukan milik saya yang berbagi juga bisa. Ini pengaturan-pengaturan yang Bapak Ibu bisa telusuri untuk mencari file yang Bapak Ibu ingin temukan. Lalu di sini ada supportnya, supportnya yang ini. Kalau yang ini siap untuk offline boleh dicentang Bapak Ibu. Kemudian ada setelannya. Setelan ini misalkan drive untuk desktop boleh diaktifkan. Lalu ada setelan yang lain. Misalkan sini 2,1 GB keterangannya baru terpakai ya. Lalu konversikan file diupload boleh nih dicentang. Lalu bahasanya mau ubah bahasa boleh. Kalau kurang nyaman bahasa Indonesia ganti bahasa Inggris Bapak Ibu boleh. Bapak Ibu silakan kalau mau ubah bahasa. Kalau drive sedang dalam bahasa Inggris mau nyaman bahasa Indonesia klik ubah bahasa dan ganti bahasa Indonesia. Lalu ini offline-nya boleh dicentang boleh tidak. Apa fungsi offline ini Bapak Ibu? Jadi offline ini berfungsi untuk buat dan buka edit file dokumen, spreadsheet, dan juga slide terbaru di perangkat saat offline. Jadi saat offline pun kita bisa edit. Kalau kita centang yang ini Bapak Ibu, nih perlu dicentang yang ini. Jadi kalau walaupun tiba-tiba hilang sinyal, misalkan ya gangguan sinyal, lalu kita offline, tetap kita bisa edit file tersebut. Kerapatannya bagaimana? Mau longgar, mau renggang, rapat boleh diatur. Dan ini pengaturan-pengaturan lainnya. Klik selesai kalau misalkan mau pengaturannya. Lalu yang di sebelah kanan ada titik 9 seperti saya jelaskan tadi. Titik 9 ini berisikan aplikasi-aplikasi Google yang Bapak Ibu bisa langsung menuju nih. Mau ke Gmail, Drive, Classroom, boleh pakai yang ini juga. Ke sebelah kanannya ada tulisan belajar.id, lalu ada foto kita. Nah, ini menandakan akun yang sedang aktif saat ini Bapak Ibu. Ke bawah di sini ada detailnya, detail mengenai draft kita. Lalu yang ini tampilannya nih. Kalau ini kan besar-besar Bapak Ibu ya. Kalau mau tampilan yang lebih nyaman yang kecil boleh diatur Bapak Ibu. Ini cuma judul-judulnya aja. Boleh Bapak Ibu silakan atur mau tampilan Google Drive-nya bagaimana. Oke, ini prioritasnya. Ini prioritas ini oke. Yang file-file yang menjadi prioritas Bapak Ibu untuk dibuka gitu ya. Ini drive saya, drive yang sedang kita gunakan atau drive kita. Lalu Bapak Ibu, nih, kelebihan Google Drive biasa dengan Google Drive belajar.id dan Google Drive biasa, ini nih perbedaannya Bapak Ibu. Kelebihannya ya. Ini menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu. Ada drive bersama. Sedangkan di akun biasa dia tidak ada tuh drive bersama. Dia langsung dibagikan kepada saya, tidak ada yang drive bersama. Apa sih drive bersama itu Bapak Ibu? Nah, jadi drive bersama ini Bapak Ibu adalah penyimpanan yang dimiliki oleh beberapa orang sekaligus yang fungsinya untuk saling bekerja sama nih. Misalkan di sini ya ada berapa drive bersama saya. Di sini bersama ini Ade Putri Sarwenda, lalu ini yang kemarin di Okus, ada 2 orang di grup ini. Ini misalkan yang ini ada 3 orang, ada detailnya Bapak Ibu di drive bersama ini Bapak Ibu. Ada 3 orang, mau sebanyak apapun Bapak Ibu ngundang di drive bersama bisa Bapak Ibu. Di sini ada detailnya siapa aja sih orang-orang dalam drive bersama ini. Nanti kita lihat nih, ada detail siapa aja
kirim filenya bersama-sama gitu. Ini 3 orang nih, 3 orang di drive bersama ini uploadnya bebas Bapak Ibu. 3 orang ini aja yang bisa upload. Yang upload siapa? Boleh dilihat nanti. Oke. Nih, ini dari siapa yang upload, semuanya bisa yang diberi akses. Nah, bagaimana sih cara membuat drive bersama ini? Jadi drive bersama ini Bapak Ibu, fungsinya adalah misalkan gini nih. Bapak Ibu ingin siswa-siswi Bapak Ibu mengumpulkan hasil kerjanya nih, berupa misalkan Bapak Ibu suruh buat presentasi ya. Nah, biasanya kan dikirim ke WhatsApp ya, kita kirim ke WhatsApp, kita download dulu, kita masukkan dulu di laptop, misalkan kita downloadnya dari HP, itu banyak sekali kan membutuhkan waktu. Nah, sedangkan kita kalau di sini nih, kita punya drive bersama Bapak Ibu, tinggal kita upload drive itu bersama-sama, filenya semua orang yang ada di drive tersebut bisa akses. Nah, misalkan gini ya, cara membuatnya, Bapak Ibu klik drive bersama, lalu klik plus baru, nih, drive bersama baru, saya buat nih, diklat Igi Oku gitu ya. Nah, ini drive yang sama yang saya buat. Drive nih, diklat bersama Igi Oku. 1 orang itu baru saya. Nah, kalau mau undang teman yang bisa masukkan file juga di sini, ini saya misalkan kelola anggota nih. Saya mau tambahkan Ibu Intan di sini ya, untuk berbagi akun. Di akun drive bersama ini Bapak Ibu hanya ada di akun belajar.id Bapak Ibu. Sedangkan di akun Gmail biasa itu nggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan merasakan drive bersama yang ada di akun Gmail. Gini. Nah, tadi sudah saya buat akun bersama. Cara buatnya Bapak Ibu klik drive bersama, lalu klik plus baru, buatkan nama filenya, nama drive-nya apa. Ini misalkan sudah jadi ya, diklat Igi Oku Bapak Ibu. Nah, kalau mau nambah teman yang bisa mengupload file ke sini, masuk file lama-lama Bapak Ibu, sama-sama Bapak Ibu klik kelola anggota. Atau sebelah sini juga ada nih, kelola anggota. Bapak Ibu tuliskan nih nama email yang mau dimasukkan nih. Misalkan saya mau masukkan Bu Intan, lalu mau masukkan teman saya lagi Handrias, mau masukkan teman saya lagi Ibu Sriningsi. Boleh Bapak Ibu nih, sebanyak apapun orang-orang ini bisa Bapak Ibu masukkan. Lalu di sini ada pemberitahuan segitiga nih, ada segitiga ini. Mereka fungsinya adalah sebagai pengelola akun Bapak Ibu. Sudah dipilih pengelola akun, pengelola konten. Jadi mereka bisa memasukkan file sama-sama ke drive ini Bapak Ibu. Lalu klik kirim ya Bapak Ibu. Nih. Nanti Ibu Intan, Pak Handrias, teman saya dan Ibu Sriningsi akan memperoleh notifikasi email yang menandakan saya membuat drive bersama. Jadi mereka 3 orang yang saya undang tadi Bapak Ibu bisa memasukkan file ke sini. Nanti coba Ibu Intan masukkan contoh file ya di drive bersama ini. Nanti kita lihat nih, masuk nggak nih Bu Intan memasukkan file di sini. Jadi untuk drive bersama ini Bapak Ibu yang biasanya siswa-siswinya mengumpulkan tugas kan, biasanya dikirim ke WA, kita download lagi kan, ataupun kita misalkan lagi kuliah nih. Lalu kelompok yang lain kirim file terus-terusan ya, file untuk data kelompoknya. Numpuk tuh di WA kita, numpuk di grup WA. Kalau kita mau cari lagi juga bingung tuh, ke atas kan scroll WA lagi, cari file yang lama-lama itu. Kadang-kala hilang, nggak bisa di-download lagi. Nah, sedangkan dari Google Drive bersama ini Bapak Ibu, teman-teman yang Bapak Ibu undang untuk bergabung bersama di Drive ini, mereka akan bisa kirim file sama-sama. Nanti seberapa banyak orang tersebut memperoleh akses untuk memasukkan konten atau file di sini. Nah, setelah dimasukkan konten sini, semua orang yang ada di sini pun bisa melihat isinya. Nih, gitu. Saya masukkan konten di sini, Bu Intan, Pak Handrias teman saya tadi, lalu Ibu Sriningsi ini bisa bisa melihat file tersebut Bapak Ibu. Nih, ini 3 orang yang saya undang dalam drive ini Bapak Ibu misalkan gitu. Nih, jadi sangat bermanfaat dengan kegunaan drive bersama ini Bapak Ibu. Kita nggak perlu lagi tuh suruh
siswa kita kirim, silakan kirim ke nih, ini contoh sudah masuk nih. Ini punya Bu Intan yang kirim. Nih, ini Bu Intan yang kirim Bapak Ibu. Bu Intan yang kirim, kita lihat detailnya Bapak Ibu. Nih, ini. Siapa yang gambar, berupa gambar, lokasinya di ini. Yang kirim siapa nih? Nih, yang kirim ada nih oleh Intan Widora keterangannya. Ini contoh file drive bersama nih. Nah, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi tuh kita suruh-suruh siswa kita kirim, kita downloadin dulu, kita salin dulu di komputer kita, di laptop kita. Dengan kegunaan drive bersama ini Bapak Ibu, kita bisa kolaborasi, saling bersama-sama share drive, kapasitasnya unlimited, tanpa batas, tanpa perlu lagi khawatir bahwa ini penuh. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Sebanyak apapun kita akan share file, semuanya bisa kita bagikan. Selain anggota 3 orang yang bisa diundang bersama, kita juga bisa nih mengundang Bapak Ibu yang lain dengan cara di sini. Ini dibatasi ya karena cuman membuat link ini. Bapak Ibu klik salin. Nih, salin, lalu bagikan linknya. Tapi nanti ini diubah dulu Bapak Ibu. Sepertinya kurang stabil. Nanti diubah ya. Diubah di sini ada pilihannya itu everyone with the link atau semua orang yang punya link ini. Itu. Beri aksesnya nanti misalkan ya ini koneksinya kurang stabil. Boleh nih klik selesai. Nanti semua orang yang punya link itu yang belum keundang juga bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Nih, itu ya contohnya. Ada ini tanda seperti orang ini. Kalau mau tambahkan orang lagi, boleh langsung dari situ. Lalu ada tanda mata ini untuk pratinjau, untuk melihat file apa saja yang sudah ada. Lalu ada pindahkan ke sampah. Ini kalau misalkan mau hapus filenya. Ada juga titik 3 di sini. Ini untuk pengelolaan yang lain. Mau pindahkan lokasi filenya, foldernya, lalu pindahkan ke pintasan drive, mau pindahkan kemana, mau ganti namanya, mau dikasih bintang, dia akan masuk ke file bintang sini, file berbintang ya, file-file penting seperti kita di WA itu ada berbintang itu kan, tinggal ganti. Kalau file berbintang itu kita mudah carinya. Atau buat salinan ini di copy Bapak Ibu. Jadi ada kopiannya di samping sini nanti. Lalu ada download kalau mau kita pindahkan ke perangkat laptop atau komputer kita. Itu contoh drive bersama yang merupakan keunggulan dari akun belajar.id. Lalu fitur yang di bawahnya lagi Bapak Ibu ada dibagikan kepada saya. Jadi selain itu kita juga bisa berbagi file yang masuknya ke halamat email. Nah, untuk berbagi file ini nanti kita jelaskan masing-masing nih bagaimana berbagi file dengan Google Slide, Google Sheet, semuanya masuk dibagikan kepada saya atau file-file yang kita bisa kelola bersama-sama. Nanti kita akan bahas ini di masing-masingnya nanti ya Bapak Ibu. Yang kita bagikan bersama-sama ini akan masuk di folder ini, dibagikan kepada saya. Lalu ada terbaru ini adalah file-file yang terakhir yang Bapak Ibu yang kita lihat, dia akan muncul di terbaru atau yang recent ya Bapak Ibu. Ini di bawahnya ada berbintang, berarti kan file yang sudah saya bintangin tadi akan masuk nih di file berbintang yang merupakan file penting yang memudahkan kita untuk mencari file tersebut. Boleh dibintangi filenya, jadi nggak perlu lagi cari ke sini kalau kita sudah membintangi file yang kita anggap penting. Lalu ada sampah ini adalah file-file yang salah gitu, yang dihapus gitu. Dimasuknya di sampah Bapak Ibu. Nih, setelah item ini masuk ke sampah ini atau bin ini, dia akan item ini di sampah akan dihapus selamanya setelah 30 hari. Dia tidak langsung hapus nih, misalkan Bapak Ibu malam ini menghapus file. Ya, dia akan bertahan selama 30 hari. Setelah 30 hari maka file tersebut akan hilang. Ini misalkan saya hapus file malam ini. Ternyata file itu saya butuhkan nih besok. Wah, gimana ya, sudah kehapus gitu kan. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu klik sampah, lalu klik file ini, tinggal dipulihkan, dia akan kembali ke drive Bapak Ibu gitu. Itu merupakan salah satu bagian dari sampah atau bagian dari fitur di Google Drive ini. Di sini ada penyimpanan yang dipakai, 2,1 GB terpakai, tapi tidak ada nih sisanya berapa. Sedangkan di Google Drive ada.
4,8 GB dari 15 GB yang telah digunakan. Berarti 15 GB kuotanya kapasitasnya. Sedangkan di sini tidak ada untuk akun belajar.id. Nah, itu mengenai Google Drive Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi silakan beralih ke Google Drive. Tidak perlu lagi Bapak Ibu beli flash disk yang kapasitasnya 32 GB, 16 GB, karena kan kebatas tuh cuma 32 GB. Sedangkan di Drive Bapak Ibu kapasitasnya unlimited, tanpa batas, tanpa nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu, kapasitasnya kurang gitu. Dan kalau misalkan flash disk ya gitu ya, misalkan kita lupa nih, kita mau diminta untuk print ijazah, misalkan ya fotokopi ijazah, kita nggak bawa fotokopi ijazah. Kalau kita juga nggak bawa flash disk, misalkan kita simpan di flash disk. Nah, misalkan kita simpan ijazah kita di Google Drive nih, misalkan saya simpan di sini ada ijazah, ada foto-foto, pokoknya file-file penting karena keamanannya juga terjaga gitu kan. Bisa Bapak Ibu download, bisa Bapak Ibu cetak fotonya, misalkan mau butuh pas foto gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mau fotokopi ijazah tadi ya mendadak perlu ya. Kalau kita simpan scanannya di Google Drive, kita tinggal cetak kan gitu. Tidak perlu lagi khawatir, gimana ya saya nggak bawa ijazah nih, fotokopian ijazahnya saya nggak bawa. Padahal misalkan saya perlunya sekarang gitu. Nah, dengan adanya Google Drive ini, Bapak Ibu cari aja file ijazah yang sudah Bapak Ibu masukkan di Google Drive, Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu cetak gitu kan, kalau misalkan mau bentuk fisiknya. Itu mengenai Google Drive. Mungkin segitu aja mengenai Google Drive. Nanti juga kalau ada pertanyaan Google Drive, nanti kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Cika. Ya, terima kasih Bu Betty.